Kita akan memulai dari kegiatan yang pertama, yang ini sudah istilahnya lewat ya, backdate. Ini saya akan mencontohkan saja. Contohnya untuk apa? Untuk memberikan informasi tentang nanti bagaimana sih kalau ternyata ada kegiatan yang ternyata teman-teman belum menginput begitu. Nah, contohnya misalnya di sini untuk sosialisasi ini saya tuliskan namanya sosialisasi. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 28 Desember atau ternyata tidak. Nah, boleh itu berjalan tidak pada waktu yang bersamaan. Jadi saya merencanakan tanggal 28 Desember, tetapi ternyata misalnya ada sesuatu hal, kemudian itu baru bisa saya laksanakan di tanggal 29 Desember pun itu tidak masalah. Artinya kita sudah sesuai tracknya antara apa yang diusulkan dengan yang dilaksanakan. Karena mungkin biasanya perubahan-perubahan itu terjadi di lapangan gitu. Tanggal 29 misalnya pukul 13 baru bisa, durasinya misalnya 60 menit, sasarannya adalah kelompok sadar wisata. Pesertanya ada 7 orang, contoh. Deskripsinya ini dituliskan misalnya 80 kata. Sumber dananya karena kita daring, kita pakai Zoom misalnya, atau kita pakai Google Meet. Kalau kita butuh data, kita masukkan pakai datanya, misalnya Rp50.000. Hasil kegiatannya apa? Dari situ misalnya kita mendapatkan daftar permasalahan dan kendala. Contohnya. Kemudian deskripsi dampaknya ada apa yang kita harapkan dari situ. Misalnya terpecahkannya masalah pengelolaan pariwisata. Dampaknya ini macam-macam. Dampak itu bisa dikaitkan dengan tempat Anda masing-masing ya. Checkpointnya ditentukan dulu di mana Anda melakukan kegiatan itu. Kemudian kalau ini sosialisasi, ada dapat masalah, ada dapat daftarnya, itu berarti Anda punya screenshot ataupun catatannya. Nanti dibentuk dalam bentuk JPEG atau JPG atau PNG ya. Maksimal 2 MB, klik simpan. Nah, di sini sudah ada. Kalau misalnya Anda pengen mengedit informasi, silahkan gunakan tombol oranye. Kalau mau mendelete, silahkan gunakan tombol merah. Kalau mau detailnya, silahkan klik tombol biru. Nanti di detailnya munculnya seperti ini. Ini adalah checkpointnya di mana tadi melaksanakan kegiatan. Ini adalah yang kita isikan tadi. Nah, contohnya semacam ini. Lalu kita kembali ke sini. Klik kembali. Nah, karena tadi pelaksanaannya tanggal 29, kita tidak bisa presensi, sehingga di sini ditulisnya adalah belum presensi, dan ini tidak bisa diklik. Backdate soalnya. Nah, kemudian nanti kita akan jelaskan bagaimana kalau belum presensi di kegiatan. Nah, sekarang kita masuk kegiatan kedua, misalnya mencari literatur. Nah, dalam pencarian literatur itu, misalnya kita mencari literatur melalui jurnal. Dilaksanakan di hari ini, misalnya tanggal 30 Desember. Cek dulu tanggal dan tahunnya, karena nanti akan berpengaruh banyak. Yang jelas jadi nggak bisa diisi. Misalnya selesai tadi jam 12 siang, saya sudah menyelesaikan tugas. Durasinya hanya 1 jam saja. Sasarannya siapa? Ya, karena programnya itu untuk kelompok sadar wisata, ya sasarannya adalah kelompok sadar wisata. Lalu jumlah pesertanya, karena saya mencari literatur itu adalah seorang diri, maka aturan dalam KKN adalah kalau yang terlibat dalam kegiatan itu adalah mahasiswa sendiri, itu jumlahnya adalah 0. Karena mahasiswa itu adalah pelaku atau pelaksananya, bukan penerima manfaatnya. Terus kemudian deskripsi pelaksanaan kegiatan ini bisa ditulis lagi, misalnya 80 kata. Kemudian sumber dananya, misalnya karena saya masih menggunakan internet, ya, saya tuliskan hasil kegiatannya apa. Misalnya ada jurnal, ada publikasi, itu yang saya dapatkan. Deskripsi dampaknya apa? Misalnya meningkatkan informasi Podarwes. Contohnya semacam ini. Terus kita tag tempatnya di mana,
lalu masukkan fotonya. Nah, klik simpan. Nah, ini sudah sama dengan tadi, notisnya sudah berhasil. Perbedaannya adalah dibandingkan dengan yang awal tadi, karena ini dilakukan pada hari ini, tanggal 30 Desember, ada rentang waktu antara jam 00 sampai dengan 23.55, maka saya bisa melakukan presensi. Nah, presensi bisa saya lakukan. Teman-teman bisa melakukan presensi pada saat kegiatan atau setelah selesai kegiatan atau mau malam harinya, terserah. Tetapi jangan lebih daripada jam 23.55. Saya akan klik presensi, ya, kita klik presensi. Dengan ini saya menyatakan menghadiri acara ini nama acaranya, pada harinya, jamnya sekian. Nah, kemudian saya isi checklist pada pernyataannya, kemudian klik simpan. Nah, hasilnya hijau, artinya saya sudah presensi pada hari ini. Nah, teman-teman bisa melihat nih, ini saya merencanakan pada tanggal 28 Desember, tapi terlaksananya pada tanggal 30. Tidak masalah, tidak apa-apa. Nanti tinggal disampaikan kepada Bapak Ibu DPL kenapa terjadi perubahan. Nah, kenapa berubah? Ini tadi bisa dilihat. Ini tadi rencananya tanggal 24 saja sudah mundur ke tanggal 29. Jadi pasti yang ke belakangnya juga akan mundur, begitu ya. Satu lagi misalnya tentang pembuatan paparan penyuluhan. Ini saya klik paparan penyuluhan, saya misalnya membuat PPT ya, membuat PPT saya lakukan di hari ini. Oke, saya lakukan Desember jam 13, selesai 60 menit. Sasarannya juga sama, kelompok sadar wisata, karena yang membuat saya sendiri maka 0. Deskripsinya ini ditulis ini ya, karena ini hanya sebagai contoh, tapi nanti teman-teman mendeskripsikan sendiri. Terus jumlah dananya misalnya 10.000. Hasil kegiatannya, contohnya yang bisa diperoleh dari sini adalah ada PPT, ada presentasi. Kemudian deskripsinya, deskripsi dampaknya adalah peningkatan wawasan. Nah, terus kita berikan checkpointnya, PPT-nya di screenshot, nanti kemudian disampaikan di sini, unggah ya, diunggah. Nah, sudah selesai pembuatan paparannya, kemudian kita klik di sini, kita kembali. Maka kegiatan yang sudah dilakukan hari ini pun juga akan muncul tanda presensi. Saya klik presensi. Nah, ini saya checklist, kemudian saya simpan. Nah, ini sudah tampak teman-teman semuanya. Saya hadir, saya presensi pada 2 kegiatan yang saya lakukan hari ini. Artinya pada waktu ini saya bisa melakukan dua kegiatan. Dan tentunya itu teman-teman juga bisa melakukan semuanya. Oke, sementara itu nanti kita sambung lagi dengan bagaimana caranya kalau belum presensi pada kegiatan. Oke.